Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada wanita. Berikut ini adalah peta konsep dari sistem reproduksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk sistem reproduksi manusia, kita perlu tahu alat-alat reproduksi dan juga kita akan mengetahui kelainan atau penyakit yang bisa terjangkit berkaitan dengan sistem reproduksi. Simpelnya adalah untuk sistem reproduksi kita perlu mengetahui untuk organ reproduksi baik laki-laki dan perempuan, saluran reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta hormon-hormonnya. Nah, untuk reproduksi laki-laki kita akan mengetahui organ dalam dan juga proses pembentukan sperma atau dikenal dengan spermatogenesis, lalu kelenjar aksesoris serta organ-organ luarnya. Begitu juga untuk organ reproduksi pada wanita atau perempuan, kita perlu tahu organ dalam, lalu bagaimana proses pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis, lalu kita akan mengetahui juga bagaimana menstruasi, dan juga bila mana sel telur dan juga sperma bertemu akan mengalami disebut dengan fertilisasi, kehamilan, dan akhirnya terjadi kelahiran. Nah, inilah secara garis besar peta konsep untuk sistem reproduksi pada manusia. Alat-alat reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini terdiri dari organ yang terdapat di dalam bagian dalam dan juga di bagian luar. Nah, ada juga saluran reproduksinya. Untuk alat reproduksi pada wanita yang bagian dalam, yang pertama ada ovarium, di mana nama lainnya adalah indung telur. Bentuknya pasti seperti telur dan jumlahnya ada sepasang. Ovarium terlindungi dari kapsul keras dan terdapat folikel-folikel, di mana folikel ini mengandung satu sel telur yang berfungsi untuk memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga akhirnya matang. Nah, setelah sel telur matang, maka folikel akan mengeluarkannya dari ovarium dengan proses namanya ovulasi. Yang kedua adalah uterus atau rahim. Nah, uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Bentuknya seperti buah pir. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, pada bagian bahu uterus ini terdapat struktur yang mengecil. Yang bagian ini disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, lapisan penyusun uterus yaitu ada bagian terluar, perimetrium, lapisan yang berotot atau miometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam namanya endometrium. Nah, lapisan endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah dan juga lendir. Yang ketiga adalah vagina. Vagina merupakan saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva 7-10 cm ya, kurang lebih. Bagian luar vagina berupa selaput yang menghasilkan lendir dari kelenjar Bartolini. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir, juga berfungsi sebagai tempat kopulasi. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi wanita yang berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus atau rahim namanya saluran telur atau oviduk atau tuba Fallopi. Nah, pada bagian pangkalnya terdapat bagian mirip corong yang dinamakan infundulum yang berjumbai-jumbai ya, atau disebut dengan fimbriae. Nah, fungsinya adalah penangkap sel telur atau ovum
yang terlepas dari ovarium melalui gerakan peristaltik, lalu disalurkan melalui oviduk menuju uterus. Yang ketiga adalah alat reproduksi luar wanita. Ada vulva, bagian paling luar organ kelamin wanita yang berbentuk berupa celah. Yang kedua, mons pubis atau pubis bone. Ini adalah bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. Nah, saat masa pubertas bagian ini banyak ditumbuhi oleh rambut. Kemudian yang ketiga adalah bibir besar atau labia mayora, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Nah, yang keempat adalah bibir kecil atau labia minora. Ini adalah bagian dalam labia mayora, terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak dan jumlahnya sepasang. Nah, fungsi kedua bagian ini adalah sebagai pelindung vagina. Yang selanjutnya adalah klitoris atau tonjolan kecil yang banyak mengandung ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Seperti halnya penis laki-laki, klitoris juga akan bereaksi bila ada rangsangan karena mengandung banyak jaringan erektil. Yang keenam adalah orificium areatae. Ini adalah muara saluran kencing. Dan yang ketujuh adalah himen atau selaput darah, yang bagian ini adalah mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang keempat adalah hormon pada sistem reproduksi wanita. Ada hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin. Nah, hormon ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH mengandung pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Sementara hormon estrogen berfungsi membantu pembentukan kelamin sekunder seperti tumbuhnya payudara, panggul membesar, dan ciri lainnya. Selain itu, estrogen juga dapat membantu pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Nah, pertumbuhan endometrium memberikan tanda pada kelenjar pituitari agar menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti dengan sekresi hormon LH. Oleh stimulasi hormon LH, maka folikel yang sudah matang akan pecah menjadi corpus luteum. Saat seperti ini, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium, kemudian akan menuju uterus. Itulah terjadi ovulasi. Nah, korpus luteum yang terbentuk akan segera menyekresikan hormon progesteron. Progesteron berfungsi menjaga pertumbuhan endometrium seperti pembesaran pembuluh darah dan pertumbuhan kelenjar endometrium yang menyekresikan cairan bernutrisi. Nah, apabila ovum pada uterus tidak dibuahi, maka hormon estrogen akan berhenti. Nah, berikutnya sekresi hormon LH oleh kelenjar pituitari juga berhenti. Akhirnya korpus luteum tidak bisa melangsungkan sekresi hormon progesteron. Oleh karena hormon progesteron tidak ada, maka dinding rahim sedikit demi sedikit akan meluruh bersama dengan darah. Nah, darah ini akan keluar dari tubuh kita dan biasa disebut dengan menstruasi. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan sel telur atau kita kenal dengan oogenesis. Oogenesis adalah proses pertumbuhan sel telur di dalam ovarium. Sebelum ovum atau sel telur keluar atau terbentuk, maka di dalam ovarium terlebih dahulu terdapat sel indung telur atau oogonium yang bersifat 2N atau 23 pasang kromosom. Nah, melalui pembelahan mitosis, maka oogonium akan menggandakan diri membentuk oosit primer. Lalu menginjak masa pubertas, oosit primer akan melanjutkan fase pembelahan meiosis 1 dan pada fase ini oosit primer akan membelah menjadi dua sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang besar akan dinamakan oosit sekunder, sementara sel lain dengan ukuran lebih kecil namanya badan kutub primer.
Nah, pada fase berikutnya oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2. Fase ini dilakukan apabila terjadi fertilisasi. Tapi kalau nggak ada fertilisasi, ya oosit sekunder akan degenerasi. Namun apabila ada fertilisasi, maka fase meiosis 2 dilanjutkan. Nah, indikasinya oosit sekunder membelah menjadi 2 sel, yaitu satu ukurannya besar, satu ukurannya kecil. Yang besar namanya ootit, sementara yang kecil namanya badan kutub sekunder. Nah, secara bersamaan badan kutub primer juga membelah menjadi 2. Oleh karenanya fase meiosis 2 menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub sekunder. Nah, kemudian 1 ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu, badan kutub hancur atau polosit, yaitu mengalami kematian. Supaya oosit dalam oogonium tumbuh dengan baik, maka pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel lah terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya oosit primer diselubungi oleh folikel primer. Selanjutnya folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder. Ini masuk ke fase meiosis 1. Setelah itu folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga ke folikel de Graaff atau matang folikelnya. Nah, folikel de Graaff terbentuk saat masa ovulasi. Kemudian oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi korpus luteum. Nah, inilah yang akan menjadi korpus albikan jika sel telur tidak ada yang membuahi. Nah, selanjutnya adalah siklus menstruasi. Seperti kita ketahui ya, kalau kita sebagai wanita, usia-usia kalian ini usia SMA, rata-rata pastinya udah pada menstruasi dong. Karena ada yang pertama kali juga menstruasinya di SMP. Gimana sama kamu? Pasti beda-beda ya. Nah, saat seorang wanita masih subur, siklus menstruasinya merupakan satu hal yang wajar. Biasanya berlangsung kira-kira 28 hari setiap bulan. Ya, hampir rata-rata. Nah, pada wanita, siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu di mana fase ini adalah hormon yang berperan, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Akibatnya sel telur yang berada pada lapisan endometrium, yaitu yang di uterus itu loh, dilepas bersama dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Nah, hasilnya dinding uterus berubah menjadi sangat tipis. Yang kedua adalah fase praovulasi. Nah, praovulasi ini mulai hari ke-5 sampai ke-14. Fase praovulasi dimulai. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon ini menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh tadi terbentuk kembali. Nah, yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi. Pokoknya kita hitungannya kurang lebih 28 hari ya. Nah, pada fase ini sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Dan fase keempat adalah fase pasca ovulasi, di mana berlangsung hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning namanya corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, bersama hormon estrogen, maka hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap lagi untuk penanaman embrio. Tapi apabila sel telur pada uterus nggak dibuahi, maka corpus luteum mengalami degenerasi menjadi corpus albican
Akibatnya sekresi androgen dan progesteron semakin menurun dan sebaliknya FSH dan LH jadi naik. Nah, karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan progesteron, maka endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama dengan darah. Nah, ini menunjukkan pasca ovulasi berubah menjadi fase menstruasi. Jadi siklus ini akan terus berulang ya teman-teman. Yang keempat adalah fertilisasi. Nah, kalau misalkan selain siklus menstruasi dalam sistem reproduksi wanita, ada juga yang mengalami fertilisasi, gestasi, kehamilan, dan juga akhirnya persalinan. Nah, fertilisasi apa sih? Ini adalah proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut. Di mana berlangsungnya? Di oviduk. Namun sebelum terjadinya fertilisasi terlebih dahulu ada proses namanya kopulasi atau persetubuhan. Ya, sperma yang bercampur dengan air mani atau semen masuk ke dalam saluran reproduksi wanita yaitu vagina, lalu oleh enzim proteolitik sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat motil. Ya, kemudian sel sperma bergerak menuju uterus hingga oviduk tuba Fallopi, dan di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Agar sel telur dapat dibuahi oleh sperma, sperma mengeluarkan enzim hyaluronidase ya dan enzim proteinase. Nah, oleh kedua enzim tersebutlah sel telur tuh bisa ditembus oleh sperma. Sperma itu harus menembus 3 lapisan sel telur yaitu korona, radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, maka segera sel telur mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida. Nah, senyawa tersebut berfungsi untuk melindungi sel telur supaya tidak tertembus lagi oleh sperma yang lainnya. Ya, nah sperma bersifat haploid atau N yaitu 23 kromosom dan sel telur juga bersifat haploid. Akibatnya pembuahan sperma pada telur akan menghasilkan sebuah zigot yang sifatnya 2N yaitu 23 pasang kromosom. Zigot bergerak menuju uterus menuju oviduk dan sembari membelah secara mitosis. Pada saat itu juga zigot sudah mulai berkembang menjadi embrio. Pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang bentuknya sama dan fasenya dinamakan morula. Lalu morula akan menghasilkan blastosit dan fasenya namanya blastula. Dan kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Nah, implantasi inilah yang menyebabkan kehamilan. Nah, setiap pembelajaran reproduksi pasti ada aja yang nanya, gimana sih Bu sebenarnya terjadinya anak kembar? Nih, anak kembar itu ada 2 macam, ada kembar fraternal, juga kembar identik. Kalau fraternal atau namanya dizigotik, ini menghasilkan lebih dari 1 ovum yang matang yang dibuahi oleh sperma, sehingga terbentuknya lebih dari 1 zigot. Jadi masing-masing ya, janinnya memiliki plasenta, tali pusar, dan kantung ketuban yang berbeda. Kalau kembar identik atau monozigotik, nah zigot ini hasil pembelahan, hasil fertilisasi membelah dan berkembang menjadi 2 embrio yang berbeda. Tapi kemudian menjadi 2 janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Tapi tali pusar dan kantung ketubannya berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya kamu lihat gambar, ini plasentanya sama itu berasal dari 1 sperma dan 1 ovum yang kemudian berkembang menjadi 2. Kalau misalkan plasenta terpisah ya memang dia ada 2 atau lebih telur dan sperma yang bersatu dan menjadi zigot. Yang kelima adalah gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Nah, pada manusia kira-kira 266 hari atau 38 bulan kurang lebihnya. Nah, awalnya blastosit terbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblas atau sel-sel terluar, kemudian embrioblas atau sel-sel bagian dalam, dan blastopul
atau rongga yang berisi cairan. Nah, trofoblast merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolitik yang memampukan implantasi pada endometrium. Sementara embryoblast merupakan sel-sel bagian dalam blastosit yang terdapat bintik benih sebagai hasil pembelahan selnya. Nah, antara trofoblast dan bintik benih dipisahkan oleh bagian cairan yang berisi yang disebut selom. Nah, pada fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Nah, pada fase inilah bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yaitu lapisan luar atau endoderma, ektoderma, lapisan tengah mesoderma, dan dalam endoderma. Nah, kemudian masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang dimiliki embrio atau mengalami organogenesis. Nah, ektoderma mengalami perkembangan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem saraf. Sedangkan mesoderma membentuk tulang, peritoneum otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa, kelenjar kelamin, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderma menjadi organ-organ yang terkait sistem pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Dan setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat. Nah, embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Selain itu, pada bagian luar yaitu ada trofoblast, terdapat bagian yang membentuk membran ekstraembrionik. Terlebih dahulu kita ikutin bahasannya berikut ya. Membran ekstraembrionik berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai tekanan yang berasal dari luar. Nah, selain itu, membran ini juga berfungsi memberi makanan pada embrio. Dengan kata lain, fungsinya yaitu menyokong kelangsungan hidup embrio yang dilakukan oleh semua membran ini. Nah, membran ekstraembrionik yang dimaksud ialah kantung kuning telur, amnion, kurion, dan allantois. Nah, kantung kuning telur ini atau saccus vitellinus merupakan satu membran yang terbentuk dari perluasan lapisan endoderma. Di dalamnya terdapat pembuluh darah dan sel darah merah terbentuk pertama kali. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, kantung ini berhubungan dengan tali pusar. Amnion adalah membran yang berfungsi sebagai pelindung embrio baik dari gesekan ataupun tekanan. Nah, selain itu, amnion juga berperan dalam proses pengaturan suhu tubuh embrio. Nah, di dalam amnion ini ada ruangan yang berisi cairan amnion, kita biasanya sebut dengan ketuban. Lalu yang ketiga adalah korion. Korion atau karion merupakan membran yang berasal dari perluasan ektoderma dan juga mesoderma trofoblast. Korion ini memiliki bagian yang berfungsi maksudnya berbentuk jonjot-jonjot atau filikorion. Nah, di dalam filikorion ini terdapat pembuluh darah embrio yang berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah ibu dalam endometrium. Fungsinya apa sih? Sebagai tempat masuk dan keluarnya makanan dan oksigen dari ibu ke embrio. Korion adalah cikal bakal plasenta. Nah, nantinya plasenta terbentuk akan berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan bersama darah bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio. Dan yang keempat adalah allantois. Ini adalah membran terbentuk yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Nah, adanya tali pusar menjadikan plasenta pada lapisan endometrium terhubung dengan embrio. Nah, bagi embrio, allantois dapat menyalurkan berbagai nutrisi dan oksigen dari ibu lewat pembuluh darah. Namun sebaliknya, allantois juga berguna sebagai saluran pengeluaran sisa metabolisme dari embrio. Nah, yang selanjutnya adalah persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Prosesnya gimana sih? Yang pertama ada pembukaan atau pemipihan serviks atau leher rahim. Lanjutkan dengan dilatasi sempurna, lalu ekspulsi atau pengeluaran bayi. Nah, saat inilah kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi akhirnya mulai turun dari uterus menuju ke vagina dan keluarnya bayi yang berplasenta. Lalu plasenta ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar.
Lalu hormon apa aja yang berperan pada saat kelahiran bayi? Ada relaksin, ini diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta. Fungsinya melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat terjadi kelahiran. Lalu yang kedua adalah estrogen, ini dihasilkan oleh plasenta dengan fungsi menurunkan jumlah hormon progesteron sehingga kontraksi dinding rahim bisa berlangsung. Nah, yang ketiga adalah prostaglandin. Ini dihasilkan oleh membran ekstraembrionik dengan fungsi meningkatkan kontraksi dinding rahim. Dan selanjutnya adalah oksitosin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ibu dan janin. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk meningkatkan kontraksi dinding rahim. Oh ya guys, ini nih foto sangat sukacita saat sang ibu baru melahirkan bayi. Lucu deh. Jadi ingat waktu aku melahirin anakku beberapa tahun yang lalu. Rangkuman pelajaran kita yang pertama, organ reproduksi wanita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Luarnya itu adalah labia mayora, minora, himen, klitoris, dan mons veneris. Alat kelamin bagian dalam terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Lalu yang kedua, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium pada siklus menstruasi. Yang ketiga, hormon yang berperan pada wanita adalah FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Keempat, setelah terjadi fertilisasi maka akan terbentuk zigot yang akan masuk ke uterus dan berkembang menjadi embrio. Dan di dinding rahim, embrio akan melanjutkan perkembangan untuk membentuk membran, yaitu kantong kuning telur, amnion, korion, dan alantois. Nah, selain itu juga akan dibentuk plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Setelah berkembang 9 sempurna, maka 9 bulan 10 hari bayi dapat dilahirkan guys. Dan yang selanjutnya adalah proses persalinan ditandai dengan adanya kontraksi, diikuti pecahnya amnion dan disusul keluarnya bayi. Lalu 6-15 menit kemudian diikuti keluarnya plasenta. Nah, hormon yang berperan adalah hormon relaksin, oksitosin, estrogen, dan prostaglandin. Dan yang terakhir, proses pengelupasan endometrium bersama dengan meluruhnya ovum yang tidak dibuahi namanya menstruasi. Nah, siklus menstruasi ada 3 fase. Fase floriferase, sekresi, dan juga menstruasi. Nah, itu dia pelajaran-pelajaran kita tentang sistem reproduksi pada wanita. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Dadah!